Jika Anda seorang pria berusia di atas 60 tahun dan merasa kurang bergairah di ranjang, jika ereksi pagi Anda telah memudar, energi Anda terasa datar, dan kepercayaan diri Anda tidak seperti dulu lagi, maka dengarkan baik-baik karena masalahnya mungkin bukan usia Anda, melainkan sarapan Anda. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan pakar kesehatan pria dengan pengalaman klinis lebih dari 30 tahun. Dan apa yang saya temukan setelah bekerja dengan ribuan pria, lanjut usia sangat mengejutkan. Beberapa sayuran paling umum yang Anda makan untuk sarapan, yang justru dipasarkan sebagai makanan sehat, secara diam-diam membunuh ereksi Anda. Makanan-makanan ini mengganggu hormon Anda, menurunkan testosteron Anda, meradangkan arteri Anda, dan memutus aliran darah yang mutlak penting untuk performa yang kuat dan andal. Kedengarannya gila, saya tahu. Lagi pula kita telah diberitahu selama bertahun-tahun bahwa sayuran selalu baik untuk kita. Namun dalam hal kesehatan seksual pria setelah usia 60, sains menceritakan kisah yang berbeda. Ada 7 sayuran spesifik yang perlu Anda hindari di pagi hari. Dan dalam video ini saya akan mengungkap ketujuhnya, menjelaskan secara persis mengapa mereka berbahaya, dan menunjukkan apa yang sebaiknya Anda makan untuk mengembalikan aliran darah, energi, dan kepercayaan diri Anda secara alami. Dan pastikan Anda tetap bersama saya sampai akhir karena saya juga akan membagikan rutinitas pagi sederhana yang membantu para pria mendapatkan kembali ereksi yang keras dan tahan lama hanya dalam 10 hari. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas 7 kesalahan sarapan ini, pastikan Anda berlangganan subscribe dan menyalakan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan saran kesehatan penting yang dapat mengubah hidup Anda setelah usia 60. Dan jika video ini relevan bagi Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya bagaimana saya dapat mendukung perjalanan kesehatan Anda dengan lebih baik. Jadi sekarang mari kita dimulai dengan sayuran pertama yang perlu Anda waspadai. Ini adalah salah satu yang banyak pria anggap sebagai pilihan menyehatkan jantung, terutama saat sarapan. Anda akan menemukannya di dalam smoothie, telur orak-arik sayuran, bahkan sosis nabati. Namun kenyataannya bagi pria di atas 60 tahun ini bisa menjadi salah satu hal terburuk bagi testosteron Anda. Saya berbicara tentang sayuran berbasis kedelai. 1. Sayuran berbasis kedelai, sang pencuri testosteron. Yang satu ini terasa sangat personal bagi saya karena saya telah melihat terlalu banyak pria berniat baik yang jatuh ke dalam perangkap ini. Sayuran berbasis kedelai seperti edamame, tauge, kedelai, dan bahkan yang disebut sarapan pagi nabati sering dipasarkan sebagai alternatif yang sehat. Dan bagi wanita atau orang yang lebih muda, mungkin memang begitu. Namun bagi pria di atas 60, mereka bisa sangat merusak. Saya punya seorang pasien, Gerald, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun yang datang ke klinik saya dengan rasa frustrasi yang terpendam. Kata-katanya masih terngiang di ingatan saya, Dok. Saya masih mencintai istri saya, tetapi tubuh saya tidak mau bekerja sama lagi. Ketika kami melihat pola makannya, sarapannya penuh dengan kedelai, susu kedelai di kopinya, tahu orak-arik di atas roti panggang, dan segenggam edamame di sampingnya. Di permukaan itu tampak sehat, tetapi di dalam tubuhnya, fitoestrogen dalam kedelai meniru estrogen menekan kadar testosteronnya dan secara diam-diam mematikan gairah yang pernah membuatnya merasa hidup. Kami membuat beberapa perubahan, menghentikan kedelai, menambahkan beberapa lemak dan sayuran yang ramah testosteron, dan dalam beberapa minggu dia berkata kepada saya, rasanya seperti sebagian dari diri saya telah kembali. Momen itu, kepercayaan iri yang kembali ke suaranya. Itulah mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Kedelai mungkin tidak membahayakan semua orang, tetapi jika Anda seorang pria di atas 60 dan memakannya setiap hari, terutama di pagi hari, sangat mungkin itu menyakiti hormon Anda dan menumpulkan gairah Anda. Namun kedelai bukan satu-satunya ancaman diam-diam yang ada di piring sarapan Anda. Ada sayuran umum lainnya yang tampaknya tidak berbahaya, bahkan terlihat elegan, tetapi di dalam tubuh Anda ia memicu peradangan yang secara diam-diam mematikan aliran darah. Dan itu berarti masalah di tempat yang paling penting. Mari kita bicarakan itu.
Jika Anda masih di sini dan pesan ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Poin nomor 2 adalah salah satu yang mungkin tidak pernah Anda duga. 2. Terong, pemicu peradangan. Jujur saja, yang satu ini juga mengejutkan saya ketika pertama kali melihat datanya. Terong tampak begitu polos, bukan? Rasanya ringan, warnanya menarik, dan muncul di banyak resep sadar kesehatan. Tapi inilah yang kebanyakan pria tidak tahu, terutama setelah usia 60. Terong termasuk dalam kelompok yang disebut nightshades. Dan bagi beberapa pria, terutama mereka yang memiliki sensitivitas terkait usia atau radang sendi ringan, sayuran ini dapat memicu gelombang peradangan yang lambat dan stabil di dalam tubuh. Saya ingat bekerja dengan seorang pria bernama Carl, 72 tahun, berpikiran tajam, penuh semangat. Tetapi semakin frustrasi dengan penampilannya yang menurun. Dia tidak minum obat, hasil labnya sebagian besar baik-baik saja. Tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Ketika kami menyelidiki kebiasaannya, istrinya baru-baru ini mulai memasak sarapan gaya Mediterania. Kedengarannya sehat, bukan? Banyak minyak zaitun, terong panggang, tomat, bahkan sedikit keju kambing. Tapi Carl makan terong 4 pagi dalam seminggu. Dia tidak tahu itu bisa berkontribusi pada peradangan vaskularnya. Begini, peradangan kronis mempersempit arteri Anda, bahkan yang terkecil yang bertanggung jawab atas aliran darah sehat ke area vital. Itu berarti lebih sedikit oksigen, lebih sedikit kekerasan, dan waktu pemulihan yang lebih lama. Kami menyingkirkan terong, menambahkan beberapa sayuran hijau antiinflamasi dan makanan kaya nitrat oksida, dan Carl memberitahu saya sambil mengedipkan mata bahwa sarapan terasa jauh lebih memuaskan lagi. Sungguh luar biasa apa yang bisa dilakukan oleh satu perubahan kecil. Tapi jangan terlalu nyaman dulu, karena sayuran berikutnya adalah yang dipasarkan sebagai penyehat jantung, bahkan melawan kanker. Tetapi cara kebanyakan orang mengonsumsinya bisa lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Dan jika itu datang dalam kaleng, Anda pasti ingin mendengar ini. 3. Tomat kalengan, terutama dengan kaleng berlapis BPA. Tomat adalah salah satu makanan yang sepertinya tidak tersentuh. Mereka penuh dengan antioksidan, baik untuk jantung, dan sering dipuji karena manfaatnya melawan kanker. Dan semua itu bisa benar jika segar. Tetapi ketika mereka keluar dari kaleng, terutama yang dilapisi dengan BPA, ceritanya berubah total. Saya ingat seorang pasien bernama Franklin, 66 tahun, yang mencoba membersihkan pola makannya. Dia benar-benar berusaha mengurangi daging merah, mulai makan lebih banyak makanan nabati, dan menukar sereal manis dengan telur dan saus tomat kalengan setiap pagi. Dia bangga dengan perubahan itu, tetapi anehnya dia mulai mengalami lebih banyak kelelahan, ereksi yang lebih lemah, dan gairah pagi yang lebih sedikit dari sebelumnya. Dia frustrasi dan bingung. Ketika kami melihat panel hormonnya, testosteronnya menurun. Lalu saya bertanya kepadanya jenis tomat kalengan apa yang dia gunakan. Benar saja, tomat itu tidak bebas BPA. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa BPA, bisphenol A, adalah bahan kimia yang ditemukan di lapisan banyak makanan kaleng. Ini adalah estrogen sintetis dan sangat mudah larut ke dalam makanan asam seperti tomat. Bagi pria di atas 60 tahun, BPA adalah pengganggu hormon yang senyap. Ia menurunkan testosteron, meningkatkan lemak perut, dan menyusutkan pembuluh darah. Hal-hal yang justru perlu Anda pertahankan seiring bertambahnya usia. Testosteron, aliran darah, vitalitas adalah hal-hal yang dirusak oleh BPA. Begitu Franklin beralih ke tomat segar atau versi dalam botol kaca, energinya kembali bergejolak dalam 2 minggu. Sekarang, tomat memang asam, tetapi sayuran berikutnya dalam daftar ini adalah ancaman yang berbeda. Ini bukan tentang hormon, ini tentang garam. Terlalu banyak garam, terlalu pagi, dan cara menyiapkannya mungkin secara diam-diam memeras kehidupan dari sirkulasi Anda. Biarkan saya menunjukkan alasannya. Jika Anda masih menonton dan merasa ini bermanfaat, silakan komentari angka 1 di bawah agar saya tahu Anda ada di sini dan terlibat. Mari kita lanjutkan. Poin nomor 4 mungkin akan mengubah cara Anda memandang sarapan selamanya. 4. Acar sayuran.
pembunuh sirkulasi asin. Acar sayuran mungkin mengingatkan Anda pada masa-masa yang lebih sederhana. Mungkin ibu atau nenek Anda menyimpan toples-toples acar di dapur, atau mungkin Anda masih menikmatinya dengan telur pagi Anda. Rasanya tajam, asam, bahkan menyegarkan. Tetapi bagi pria di atas 60, kerenyahan asin itu bisa datang dengan harga tersembunyi. Saya ingat berbicara dengan Warren, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia 70 tahun. Dia adalah pria yang kuat, disiplin, dengan riwayat kebiasaan baik seumur hidup. Tetapi belakangan ini dia mengatakan kepada saya segalanya tidak berfungsi seperti dulu. Kata-katanya pelan, saya merasa terputus dari tubuh saya. Saat kami berbicara, saya bertanya tentang sarapannya. Dia menyebutkan bahwa dia selalu menambahkan beberapa acar bit atau mentimun ke piring paginya, berpikir itu adalah pilihan yang ramah usus dan rendah kalori. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa acar sayuran itu penuh dengan natrium dan pengawet asam, keduanya menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Dan ketika itu terjadi, arteri yang menuju ke penis yang terkecil dan paling sensitif adalah yang pertama menderita. Itu berarti lebih sedikit aliran darah, lebih sedikit sensitivitas, dan ereksi yang lebih lemah. Ketika Warren menghentikannya dan menggantinya dengan sayuran kaya kalium yang ramah aliran darah, seolah-olah seseorang menekan sebuah saklar. Ini kembali, katanya kepada saya, perlahan tapi pasti kembali. Kenyataannya adalah makanan acar mungkin baik-baik saja dalam jumlah sedang, tetapi memulai hari Anda dengan makanan itu adalah kesalahan yang dibayar oleh terlalu banyak pria dalam keheningan. Tetapi garam bukan satu-satunya penyabot diam-diam. Ada sayuran lain yang akan datang berikutnya yang kebanyakan orang anggap sama sekali tidak berbahaya, alami, bersahaja, dan bahkan romantis. Tetapi ketika dimakan mentah dan di pagi hari, itu bisa merusak usus Anda dan merampas nutrisi penting yang diandalkan oleh testosteron Anda. Mari kita bicarakan. 5. Bawang bombay bila dimakan mentah saat perut kosong. Nah, yang satu ini mungkin akan mengejutkan Anda. Bawang bombay telah lama dipuji karena manfaat kesehatan jantungnya, antioksidannya, bahkan sifatnya yang meningkatkan sirkulasi. Dan semua itu benar, tetapi hanya dalam konteks yang tepat. Saya punya pasien bernama Douglas, 74 tahun, yang telah membaca artikel online tentang bawang bombay mentah yang meningkatkan testosteron. Dia pikir, mengapa tidak mencobanya? Jadi setiap pagi sebelum makan apapun, dia akan makan beberapa potong bawang merah mentah dengan air dan roti panggang. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mulai mengalami ketidaknyamanan, gas, kembung, dan rasa berat yang aneh di perutnya. Tetapi bagian terburuknya, energinya menurun dan ereksinya mulai melemah. Dia datang dengan bingung, hampir malu. Berpikir mungkin itu hanya karena usia yang mengejarnya. Tetapi setelah menggali rutinitasnya, jelas bahwa bawang mentah, terutama saat perut kosong mengiritasi saluran pencernaannya, menyebabkan penyerapan nutrisi yang buruk, terutama seng dan vitamin B, yang mutlak penting untuk produksi testosteron dan fungsi seksual yang kuat. Tubuhnya mencoba melakukan hal yang benar, tetapi justru bekerja melawan dirinya sendiri. Ketika kami mengalihkan asupan bawangnya ke makan siang atau makan malam dan memastikan dia makan makanan kaya seng di pagi hari, perbedaannya luar biasa. Dia tertawa dan berkata, ternyata waktu adalah segalanya. Namun bawang mentah bukan satu-satunya sayuran umum yang secara diam-diam dapat menyabotase hormon Anda. Ada satu lagi yang akan datang yang sering disebut sebagai makanan super, tetapi ketika Anda memasaknya terlalu matang atau memanaskannya di microwave, ia berbalik melawan tubuh Anda, mengganggu satu mineral yang tidak boleh hilang dari seorang pria. Mari kita selami. 6. Bayam bila dimasak terlalu matang atau dipanaskan di microwave. Bayam memiliki reputasi cemerlang. Ini adalah ikon kesehatan favorit Popeye, penuh dengan zat besi, serat, dan nutrisi yang telah diberitahukan kepada kita untuk dimakan sejak kita masih kecil. Dan ya, bayam bisa sangat luar biasa bagi tubuh Anda bila disiapkan dengan cara yang benar.
Tapi inilah yang kebanyakan pria di atas 60 tidak sadari. Ketika Anda memasak bayam terlalu matang atau lebih buruk lagi, memanaskannya di microwave sampai layu menjadi tumpukan lembek, Anda lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Saya punya pasien lama Steve, seorang veteran berusia 69 tahun yang bangga makan bersih. Setiap pagi ia membuat telur orak-arik dengan bayam yang dikukus banyak, memanaskan semuanya di microwave dan merasa seperti melakukan sesuatu yang baik untuk jantungnya. Tetapi setelah beberapa bulan, ia mulai memperhatikan gairah yang lebih rendah, ereksi yang lebih lemah, dan kekakuan aneh di punggung bawah dan persendiannya. Ketika saya melihat diet dan hasil labnya, masalahnya menjadi jelas. Kadar sengnya telah turun secara signifikan. Bayam yang dimasak terlalu matang melepaskan senyawa yang disebut oksalat yang dapat mengikat kalsium dan seng di usus Anda, mencegah penyerapannya. Dan seng bukanlah pilihan. Seng sangat penting untuk testosteron, produksi sperma, dan kekuatan vaskular yang dibutuhkan untuk ereksi yang kuat. Begitu Steve beralih ke bayam yang ditumis ringan, cukup untuk melunakkannya tanpa merusak strukturnya, dan mulai mengombinasikannya dengan minyak zaitun dan biji labu, segalanya berbalik dengan cepat. Energinya membaik dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia merasa tubuhnya kembali mendukungnya. Tetapi sayuran berikutnya adalah yang rumit. Dikenal untuk meningkatkan sirkulasi dan menurunkan tekanan darah, dua hal yang Anda pikir akan membantu ereksi Anda. Dan memang bisa, tetapi tidak ketika dimakan dengan cara yang salah. Kebanyakan pria salah kaprah dalam hal ini. Mari kita jelaskan. 7. Bawang putih. Paradoks alam hanya mentah saat perut kosong. Bawang putih adalah salah satu anugerah alam yang paling kuat, telah digunakan selama berabad-abad untuk menurunkan tekanan darah, mendukung kesehatan jantung, dan bahkan meningkatkan sirkulasi. Di atas kertas kedengarannya seperti impian bagi pria di atas 60 yang berharap untuk mengembalikan vitalitas dan performa, dan dalam banyak kasus memang begitu. Tapi inilah masalahnya. Tidak semua bawang putih bermanfaat, terutama saat mentah dan dikonsumsi saat perut kosong. Saya masih ingat John, seorang pensiunan insinyur berusia 73 tahun yang datang menemui saya setelah berbulan-bulan mengalami ketidaknyamanan pencernaan dan keintiman yang memudar. Dia melakukan semua yang menurutnya benar, berjalan setiap hari, minum banyak air, dan setiap pagi menelan 1 siung bawang putih mentah, karena dia membaca online bahwa itu akan membuka pembuluh darahnya. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah itu mengiritasi lapisan perutnya, memicu naiknya asam lambung, dan menyebabkan kembung serta penyerapan nutrisi yang buruk. Kadar sengnya anjlok, produksi nitrat oksidanya menurun, dan ereksinya pun ikut menurun. Bawang putih memang memiliki manfaat ya, tetapi bentuk dan waktunya lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Ketika kami mengganti bawang putih mentah dengan ekstrak bawang putih tua yang diminum setelah sarapan, bukan sebelumnya, perbedaannya sangat dramatis. John menelepon saya 2 minggu kemudian dan berkata, "Dok, saya merasa 10 tahun lebih muda dan istri saya juga menyadarinya. Itulah jenis hasil yang akan selalu Anda ingat. Tetapi sekarang setelah kita mengungkap 7 ranjau darah tersembunyi ini di piring sarapan Anda, pertanyaan berikutnya jelas dan mendesak. Jika ini adalah makanan yang salah, lalu apa yang harus Anda makan sebagai gantinya untuk memulihkan aliran darah, memperkuat testosteron, dan mengembalikan percikan alami itu di pagi hari? Mari kita bicara tentang sarapan yang benar-benar membangun Anda, bukan merusak Anda. 8. Jadi apa yang sebaiknya Anda makan? Setelah mendengar tentang 7 sayuran yang mungkin secara diam-diam bekerja melawan tubuh Anda, wajar untuk bertanya-tanya, apa yang bisa Anda makan yang benar-benar mendukung energi, sirkulasi, dan maskulinitas Anda? Kabar baiknya adalah Anda tidak memerlukan rencana yang rumit atau suplemen mahal. Anda hanya perlu memberi tubuh Anda apa yang sebenarnya dimintanya. Saya telah bekerja dengan banyak pria di atas 60 tahun yang merasa putus asa sampai mereka membuat beberapa perubahan kunci saat sarapan. Pria seperti Robert, 71 tahun, yang mengatakan kepada saya hanya ingin bangun dengan perasaan seperti diri saya sendiri lagi. Baginya, itu dimulai dengan piring sederhana, 2 telur rebus setengah matang, beberapa potong alpukat,
sedikit brokoli yang dikukus ringan, dan segenggam biji labu. Itu saja, tidak ada yang mewah. Hanya makanan asli yang kaya akan lemak sehat, seng, vitamin B, dan peningkat nitrat oksida alami. Dalam waktu 2 minggu, ia bangun dengan energi lagi, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Dia berkata, "Saya tidak menyadari betapa saya merindukan perasaan terhubung dengan tubuh saya dan dengan istri saya." Makanan-makanan ini tidak hanya mendukung aliran darah, mereka menyehatkan sistem yang membuat Anda merasa seperti seorang pria, jantung Anda, hormon Anda, dan kepercayaan diri Anda. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak kekuatan pada pagi Anda, cobalah segelas kecil jus bit atau teh delima. Keduanya membantu membuka pembuluh darah Anda dan membuat sirkulasi itu bergerak ke tempat yang seharusnya. Tetapi ini bukan hanya tentang makanan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Pilihan Anda, pola pikir Anda, dan kebiasaan diam-diam yang membentuk masa depan Anda. Dan dalam pesan terakhir ini saya ingin berbicara langsung kepada Anda dari pria ke pria tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan dan seberapa banyak lagi yang masih mampu Anda lakukan. Mari kita simpulkan 9 kesimpulan akhir. Pada titik ini Anda telah mempelajari kebenaran yang tidak pernah diberitahukan kepada kebanyakan pria di atas 60 tahun. Sayuran yang Anda yakini membantu Anda mungkin sebenarnya menahan Anda. Kita telah mengungkap bagaimana makanan berbasis kedelai dapat mencuri testosteron Anda, bagaimana terong dan tomat kalengan yang tampak tidak bersalah memicu peradangan atau gangguan hormon, bagaimana acar sayuran dan bawang mentah secara diam-diam menyabotase aliran darah, dan bahkan bagaimana makanan super seperti bayam dan bawang putih bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan jika dimakan dengan cara yang salah. Dan yang sama pentingnya, kita telah berbicara tentang apa yang harus dimakan sebagai gantinya. Makanan sederhana dan bergizi yang bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Tetapi lebih dari semua sains dan strategi, saya harap Anda membawa pulang ini. Anda belum melewati masa jaya Anda tidak rusak. Saya telah melihat pria berusia 70-an dan 80-an mengambil kembali kendali atas kesehatan mereka, kepercayaan diri mereka, dan bahkan kehidupan seks mereka hanya dengan membuat perubahan kecil yang konsisten. Anda tidak perlu menjadi sempurna, Anda hanya perlu memiliki niat. Tubuh Anda masih merespons Anda, selalu begitu. Terkadang hanya butuh mendengarkan sedikit lebih dekat. Jika Anda merasa buntu atau tidak yakin, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dan Anda belum terlambat. Babak berikutnya dalam hidup Anda tidak harus tentang penurunan. Ini bisa tentang pembaruan, energi, dan koneksi kembali. Jadi besok pagi ketika Anda bangun dan membuat makanan pertama itu, ingatlah setiap gigitan adalah pesan untuk tubuh Anda. Buatlah pesan yang mengatakan, "Saya tidak menyerah, saya baru saja memulai." Jika video ini berbicara kepada Anda, jika ini memberi Anda kejelasan, harapan, atau bahkan hanya perspektif baru, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukainya, membagikannya dengan teman yang mungkin membutuhkannya, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin sekali mendengar pemikiran Anda, kisah Anda, atau sekadar ucapan terima kasih jika ini membantu. Dan jika Anda ingin mendukung saluran ini agar saya dapat terus memberikan saran kesehatan yang nyata dan jujur untuk pria di atas 60 tahun, jangan ragu untuk memberikan donasi kecil menggunakan tautan di deskripsi. Setiap bantuan membantu saya menjangkau lebih banyak pria seperti Anda. Tetap kuat dan tetap terhubung.